Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hai sahabat kolaborasi, selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Ngobrol asik bareng perangkat daerah. Nah, setelah 12 tahun menghilang di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Kota Medan akhirnya kembali berhasil meraih Piala Adipura yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dengan kembalinya Piala Adipura ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita warga Kota Medan karena Kota Medan kembali diperhitungkan dalam bidang penanganan kebersihan dan lingkungan hidup. Pemberian penghargaan Adipura ini tidak main-main karena dilakukan berdasarkan hasil pemantauan fisik kota, penilaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau atau RTH. Penilaian kondisi operasional dari TPA, serta melihat inovasi yang dilakukan daerah dalam mewujudkan kota bersih, teduh, dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, telah hadir bersama kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bapak Muhammad Husni SEMSI. Selamat sore Pak Husni. Selamat sore Bu Ika, selamat sore sahabat kolaborasi. Selamat sore, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, tetap bersemangat ya, apalagi baru bawa pulang Piala Adipura Harus Kota Medan. tetap semangat dan harus tetap optimis. Sebelumnya selamat dulu lah, selamat kita ucapkan kepada Pemko Medan karena telah memberikan kembali Piala Adipura yang diidam-idamkan oleh warga Kota Medan. Baik, terima kasih karena ini adalah capaian optimal dari seluruh warga kota. Ya, karena nggak bisa itu diraih tanpa ada peran serta dan kolaborasi tentunya. Bagaimana sih, kapan sih diterima Piala Adipura tersebut? Baik, terima kasih atas ucapannya karena kami anggap ucapan selama ini adalah ucapan untuk semua warga kota Medan yang hari ini melakukan sebuah kolaborasi bersama mewujudkan cita-cita Pak Wali Kota Medan yang dituangkan dalam program kerja beliau. Penghargaan Adipura ini diterima pada tanggal 5 Maret 2024, tepatnya di Gedung Manggala Bakti, kantor Kementerian KLHK, yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden RI didampingi Ibu Kementerian KLHK beserta jajarannya. Baik, gimana sih perasaan Bapak menerima Piala Adipura yang sudah diidam-idamkan nih oleh masyarakat Kota Medan? Sebagai pemangku kepentingan yang hari ini diberikan amanah untuk mendampingi Pak Wali melaksanakan tugas-tugas pembangunan, ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami semua, termasuk kita semua. Pemangku kepentingan warga kota, baik masyarakat, dunia usaha, stakeholder semua. Karena keberhasilan Adipura ini perlambang keberhasilan seluruh warga kota Medan. Tentunya, karena kolaborasi yang sangat kuat tadi ya Pak ya. Karena sebuah ini menjadikan sebuah momentum terbentuknya bagaimana kita mengimplementasikan program kerja yang menjadi kebijakan Bapak Wali Kota Medan. Nah, terkait tadi program kerja dan lain sebagainya, kira-kira apa sih arahan Pak Wali Kota kepada Pak Husni nih soal Piala Adipura? Nah, sebenarnya kalau Pak Wali kan pertama mencanangkan program kebersihan kota. Ada 5 program yang utama yang beliau utamakan, salah satunya bidang kebersihan. Sebagai wujud implementasi kita harus melakukan dengan kebersamaan, yaitu melibatkan semua peran serta entitas yang ada, masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lingkungan, termasuk akademisi. Semua kita OPD terkait secara sistematik dan secara holistik membangun kekuatan secara emosional, baik mulai tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, bahkan secara masif kita mengendalikan di tingkat kota. Ini adalah kerja besar yang istilah Pak Wali membangun sebuah kolaborasi dalam kinerja yang lebih luas. Baik, jadi kan ini Piala Adipura sendiri tuh sudah 12 tahun yang diidam-idamkan. Nah, apa aja sih sebenarnya langkah-langkah dari DLH ya sebagai leading sektornya untuk kebersihan Kota Medan akhirnya sampai ke Piala Adipura ini? Nah, sebenarnya kalau kita bicara Adipura, memang kita menyadari sudah 12 tahun kita tidak meraih piala ini. Ada beberapa indikator yang menjadi konsentrasi utama. Betul. Artinya dari sekian indikator yang dilakukan, salah satunya pendataan TPA,
penataan kawasan-kawasan yang menjadi pusat konsentrasi, termasuk di dalamnya inovasi melakukan tata kelola kebersihan, juga bagaimana peran pasar kita bersih dan lain-lain. Tapi ini semuanya nggak kalah pentingnya adanya semangat bersama semua warga masyarakat untuk menjadikan Medan bersih. Baik. Karena wujud ini adalah sebuah semangat yang dibangun dengan spiritual, adanya rasa memiliki, kepekaan empati, sehingga ini menjadi sebuah grandisan untuk kita sama-sama meraih Adipura yang diharapkan. Baik, berarti itu sebegitu panjangnya timeline, sebegitu panjangnya Betul. schedule, rencana aksi Ya, yang akhirnya berkolaborasi menjadi satu sistem betul. dan akhirnya dapat Adipura. Ya. Dan itu juga menjadi kriteria penilaian. Ada 7 indikator penilaian yang hari ini kita coba sama-sama dalami. Intinya adalah samping penguatan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, penguatan sarana prasarana, melibatkan peserta secara berjenjang, baik pelaku, penggiat, juga masyarakat, melalui aksi-aksi yang kita lakukan, juga inovasi-inovasi yang dibangun untuk melakukan sebuah tata kelola persampahan dan lingkungan. Termasuk peran serta perkantoran kita yang hijau, humanis, dan asri. Jadi sebenarnya Piala Adipura ini nggak bisa diraih sendiri ya? Tidak, karena melibatkan semua aspek teknis, baik tadi ada tingkat lingkungan, ada pasar, ada masyarakat, ada perkantoran, ya termasuk inovasi dan nggak kalah pentingnya penataan TPA yang menjadi bahagian utama dari sebuah penilaian Adipura. Baik, Pak Husni, Piala Adipura. Ya, Nah, sebelum Piala Adipura ini tentunya kita ada penilaian-penilaian kan. betul. Nah, itu kronologinya gimana sih sampai akhirnya Piala Adipura ini kita raih? Ya memang pada 12 tahun lalu itulah terakhir kita menerima Adipura pada tahun 2013 ya kan, itu terakhir Tugu Adipura kita canangkan. Lantas indikator yang paling utama adalah TPA. TPA. Maka tahapan selanjutnya upaya kita bagaimana melakukan sebuah tata kelola yang dalam jastra kita harus masif. Di mana peran masyarakat terjadi pengurangan sampah, adanya pusat daur ulang sampah, adanya pusat-pusat pengendalian tata kelola sampah, yang semuanya melibatkan peran serta pelaku dan penggiat. Nah dari situ kita mempelajari indikator-indikator yang menjadi penilaian. Tadi ada 7, ada skala kantor, ada skala masyarakat, jalan-jalan yang menjadi konsentrasi, hunian, termasuk pasar, perkantoran, dan TPA serta inovasi yang dilakukan. Nah semuanya itu kan menunjukkan adanya sebuah kolaborasi yang harus diraih secara bersama. Makanya Pak Wali pada kesempatan ini mengapresiasi kepada kita semua warga Kota Medan, khususnya yang secara bersama-sama menunjukkan empati untuk menyadarkan kita ini harus bersih dan indah menata kota ini. Betul, artinya itu ya Pak Husni. Iya. Piala Adipura ini satu tidak bisa diraih dengan sendirinya betul. dinas atau Pemko Medan Ya, sendiri. ini adalah karya warga Kota Karya Medan. warga Kota Medan. Artinya kita juga harus ngasih tahu nih ke warga Kota Benar. Medan bahwa piala ini piala kita. Ini semua hasil usaha kita, gitulah Ya, sepertinya ya. makanya rasa memiliki, rasa empati, psikologis masyarakat, termasuk kerjasama secara utuh di wilayah, ini nggak kalah pentingnya. Bestari, Melati, termasuk juga peran kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan, ini semua menunjukkan empati yang sangat luar biasa. Yang nggak kalah pentingnya munculnya budaya bersih di masyarakat, sifat gotong royong, tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini salah satu yang menjadi konsentrasi tercapainya Adipura yang kita raih. Jadi memang ini adalah murni kerjasama warga kota untuk meraih sebuah perlambang yang ada di Kota Medan. Betul, selama 12 tahun. Iya. Jadi memang proses demi proses kita Iya, lalui terus-terusan. Dan satu lagi pertanyaan sebelum break. Kira-kira seberapa penting sih Piala Adipura ini untuk Kota Medan? Kalau kita bicara penting, makna yang tersirat harapan Pak Wali Kota adalah adanya perubahan perilaku bagi semua entitas kota menjadi budaya bersih kota ini. Ketika adanya perubahan perilaku, artinya muncul sifat rasa memiliki dan partisipasi untuk menjaga kebersihan kota. Makanya peran serta ini Pak Wali
apresiasi. Warga sudah mulai menyadari pentingnya dan sangat urgennya menjaga kebersihan kota ini. Baik, Ini yang paling utama harapan Pak Wali dari sebuah capaian ini. berarti yang penting adalah perubahan budayanya. Betul. Piala Adipura adalah bonusnya. Ya, perlambang Perlambangan sebuah capaian secara bersama yang dikelola secara masif, yang dibentuk dengan kebersamaan. Inilah sebuah karya bersama warga kota itu. wah keren. Ini merinding sih sebenarnya. Merinding karena apa? Karena Iya. memang ini usaha kita bersama ini Iya. ya. Alhamdulillahnya kita meraih Piala Adipura. Iya. Baik Pak Husni, sebentar kita break sejenak. Iya, boleh. Baik, Oke. tetap bersama kami di podcast kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Masih bersama kami di podcast kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Nah, Pak Husni, kita kan sudah dapat Piala Iya, Adipura. betul. Nah, sebenarnya apa aja sih tahapan penghargaan Adipura tersebut? Nah, dalam rangka Adipura itu ada 5 tahapan yang menjadi perlambang Adipura. Pertama piagam. Itu Piagam. diberikan pada kota-kota tahap awal. Baru namanya sertifikat Adipura. Baru Piala Adipura. Nah, ini pun ada kategori. Kita masuk kategori kota metropolitan. Jadi kemarin ada 6 kota metropolitan yang menerima Piala Adipura. Di antaranya 5 kota Jakarta Utara, Selatan. Yang keenamnya kita, atau yang kelimanya kita, 4 kota Jakarta, yang kelima kita. Artinya kita masuk kategori kota metropolitan. Setelah itu ada namanya Adipura Kencana. Itu kalau sudah 5 kali kita mendapat dan menjaganya, maka wajib kota itu atau daerah itu menerima namanya Adipura Kencana. Adipura Kencana. Jadi itu yang paling tinggi ya? Artinya sebuah perlambang 5 tahun berturut bisa mempertahankan. Jadi kita berkesempatan nih, ini titik awal untuk Ya, menuju. itu momentum kita lah hari ini. Hari ini kita mendapatkan tahun pertama Adipura untuk kota metropolitan. Kita berharap semua kita memiliki rasa yang kuat untuk meraih Adipura Kencana untuk berturut-turut 5 tahun ke depan. Baik, sudah diraih nih Piala Adipura ya Ya. kan. Kemudian apa sih sebenarnya rencana lagi ke depannya DLH untuk, kan kita tidak mungkin berhenti di sini. Kita akan terus maju dan akhirnya kita akan dapat Adipura Kencana. Nah, lalu apa sih yang jadi rencana aksi setelah ini? Nah, kita menyadari sebagai pemangku kebijakan kita harus terus memberikan makna yang kuat. Karena kami menyadari kita ini adalah operator pembangunan. Sebagai operator pembangunan harus mengajak semua pihak termasuk komponen-komponen yang ada untuk terus berbuat secara inovasi, melakukan penataan secara masif, penguatan infrastruktur kota, penyiapan SDM yang benar-benar bisa mengendalikan kota ini, termasuk pelibatan peran serta pelaku dan penggiat, apakah namanya bank sampah, perusahaan daur ulang, juga elemen-elemen yang terkait dengan tata kelola lingkungan. Ini harus kita ajak semua. Karena keberhasilan kita mencapai juga kan keberhasilan semua warga kota. Betul. Nah, pelibatannya juga harus kita ajak semua warga kota ini untuk bersama-sama menjaga, melestarikan, dan juga bagaimana ini menjadi kebiasaan kita untuk melakukan budaya bersih di kota kita yang tercinta ini. Baik, tadi Pak Husni bilang melibatkan. Ya. Melibatkan segala elemen. Sejauh ini siapa saja yang sudah terlibat? Ya, kami pikir secara masif peran serta masyarakat sangat kuat. Artinya budaya pergeseran peradaban, budaya bersih, upaya-upaya melakukan gotong royong, termasuk juga penggiat persampahan di wilayah, ada namanya bank sampah, Bank sampah. ada juga namanya pusat daur ulang sampah, juga pemerhati lingkungan. Ini sudah berbuat semua. Tinggal kita stimulus aja ini menjadi kebiasaan untuk secara masif ya kita ajak untuk menambah empatinya bersama, mewujudkan dan menjaga yang telah kita raih ini. Betul, dan inilah tugasnya DLH untuk menstimulus terus-menerus Ya, semua elemen yang betul, terlibat. karena kita harus mengajak semua, bahkan kepada tingkat sekolah dan juga pelajar pun menjadi budaya kita. Sehingga karena regenerasi ini kan adalah bagian-bagian yang gak kalah penting, harus kita ajak peran sertanya. Jadi artinya
kita mengajarkan budaya bersih kepada generasi muda, Generasi muda dan kepada ketika sekolah, mereka sudah benar. besar dia Karena akan menularkan lagi dan iya, terus menerus ya. karena ada proses alih generasi yang menjadi Betul. bagian penguat kita semua nantinya. Baik, Pak Husni, tadi kita Ya. juga sedikit menyinggung salah satu elemennya yaitu bank sampah. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana peranan bank sampah untuk tingkat kebersihan Kota Medan? Nah, kita harus membawa sebuah pemahaman adanya pengurangan sampah di tingkat hulu. Makanya peran bank sampah sebagai sebuah labelisasi identitas tata kelola persampahan. Hari ini Pak Wali mengarahkan kita untuk mendukung penguatan-penguatan melalui perizinan yang formal, adanya labelisasi usaha, adanya penguatan-penguatan kemitraan, sehingga bank sampah ini bisa mengurangkan sampah lebih besar lagi. Kalau dalam Jasraja kita hampir 30% sampah hulu harus kita kurangkan. Mungkin dengan peran yang aktif, munculnya nilai-nilai yang kuat bagi sebuah pengelolaan bank sampah, ini sampahnya akan menjadi skala ekonomi yang lebih luas. Bahkan hari ini pun sudah muncul perusahaan daur ulang sampah, salah satunya kemarin kita di Belawan sudah bisa mengolah limbah plastik menjadi industri. Nah, ini terus kita alur-alurkan. Bahkan tadi pagi Jepang sudah melirik untuk memberikan penguatan kepada Kota Medan. Salah satunya memberikan mesin kepada bank sampah new normal yang nanti diharapkan menjadi stimulus untuk penguatan bank sampah lainnya. Jadi kita sudah mengenalkan tata kelola bagaimana mencacah sampah, bagaimana ngepres sampah, bagaimana membuat sampah jadi batako. Ini yang terus kita ajak masyarakat melakukan penguatan-penguatan bank sampah sebagai basis ekonomi warga. Bila perlu industri turunannya akan diperluas dengan adanya pertanian, peternakan, pemanfaatan maggot dan lain-lain. Ini akan menjadi bank sampah itu lebih berdaya saing ke depan. Baik Pak Husni, tadi agak menariknya adalah ketika bank sampah itu juga berdaya guna, Iya. menghasilkan hasil yang berhasil guna juga. Betul. Nah, sejauh ini nih bank sampah yang ada di Kota Medan yang sudah memiliki hasil Ya. terhadap produk-produk yang dikeluarkan dari bank sampah tersebut ada berapa sih Pak Husni? Nah, sebenarnya kreasi-kreasi bank sampah ini sangat beragam. Namun Pak Wali kan sudah mulai memberikan fasilitasi dengan izin-izin NIB, OES segala macam. Bahkan itu yang terus tadi pagi kita gayungkan supaya mereka mampu bersaing. Bila perlu kalau sudah besar pinjam bankable. Jadi bisa melakukan transaksi yang sifatnya bisnis. Kalau bilang di karya anak bangsa di kota ini sudah mulai banyak. Ada sampah dijadikan industri kreatif, munculnya betul-betul kerajinan. Ada yang tadi pengolahan ke skala industri, ada pengepresan, ada pembuatan pupuk, composting. Betul. Ada juga bank sampah yang melakukan pusat daur ulang sampah, menjadikan limbah plastik menjadi limbah industri. Nah, ini tinggal kita stimulus aja penguatannya. Yang pasti hari ini kita bangga munculnya kreasi-kreasi yang menjadi nilai daya saing sebuah kota. Bahkan sudah ada bisa menghasilkan maggot menjadi pakan ternak dan segala macam. Nah, ini yang Pak Wali hari ini yang kita kembangkan menjadi dunia usaha yang menjadi penguat di sektor tata kelola lingkungan dan persampahan. Iya, sama kayak kemarin ada yang viral juga ya, Iya. sampah APK. Ya, Ya itu itu salah satu kreasi anak bangsa betul. yang kita juga dampingi bagaimana ke depan sampah-sampah plastik yang ratusan tahun hilang, apalagi kita lihat di Belawan sebagai hilirnya sampah, ya sudah mulai ada inisiator yang bisa menghasilkan nilai industri, mebel kah namanya, betul-betul papan-papan paping blok segala macam. Dan Kita itu juga- semua dari sampah. benar. Artinya ketika itu semua berdaya guna, kira-kira berapa persen tuh Pak Husni yang akhirnya sampai ke TPA, sorry. Nah, walaupun hari ini kita menyadari dari 1.800 ton harian sampah yang masuk yang ada di Kota Medan, baru sekitar 1.200 ton lah yang artinya baru 400 ton yang dikelola di masyarakat. Iya. Dengan segala macam, ada bank sampah, ada pusat daur ulang sampah, ada peran-peran pelaku persampahan, ya macam-macam lah yang hari ini semua berdampak ekonomi.
Nah kalau nantinya ini menjadi sebuah strategi program, kami yakin. Karena sebuah sampah itu intinya adalah sampah organik dan sampah makanan. Nah mungkin nantinya akan muncul inisiator yang baru menghasilkan nilai-nilai yang bisa menjadi stimulus sirkular ekonomi. Dari sampah makanan bisa jadi pupuk. Betul. Nah ini kan terus berkembang. Kita berharap Jastra ada Kota Medan, kalau yang selama ini 30% sampah hulu di kota, mungkin akan meningkat. Bila perlu 50%. Jadi yang ada hanya tinggal residu sampah yang ada di Residu depan. sampah. Baik, tahan sejenak, kita break dulu. Tetap di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Masih bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Pak Husni, tadi Ya. kita udah banyak mengulas Ya. tentang persampahan yang ada di Kota Medan. Tentunya dari semua yang kita bicarakan, nggak mungkin nggak ada kendala. Ya. Kira-kira apa itu kendalanya, Pak Husni? Nah memang kalau dibilang kendala tetap ada. Namanya sebuah tata kelola nggak mungkin nggak ada benda. Yang paling utama adalah budaya. Hari ini kita mengajak komponen bangsa semua termasuk masyarakat untuk melakukan penggeseran mindset budaya bersih. Ini terus kita gaungkan baik di tingkat sekolah, SD, SMA sampai dengan SMA dan juga masyarakat. Bahkan kita lagi membentuk namanya Proklim. Artinya ada penggiat-penggiat lingkungan yang menjadi mitra strategik DLH dalam rangka memberikan komunikasi kepada publik. Makanya kita harapkan juga Kominfo bisa melahirkan tenaga komunikasi yang terus kita ingatkan. Yang kedua kita menyadari juga masih kurangnya infrastruktur persampahan. Mungkin moda angkutan yang harus diperbanyak dan diremajakan. Termasuk juga peranan bank sampah yang juga harus kita perkuat untuk melahirkan daya saing yang tinggi. Termasuk juga bagaimana TPA kita harus kita kelola. Ini masih sebuah kendala-kendala yang secara strategi kita coba merencanakan ini lebih masif dan tersistem. Karena semua juga kan sangat berkaitan dengan fungsi penganggaran dan penguatan dari pemerintah pusat. Karena sampah Kota Medan yang jumlahnya 1.800 per hari, kalau semuanya dibuang ke TPA mungkin sampah kita akan menggunung selamanya. Makanya penguatan-penguatan secara sistematis kita bangun. Termasuk juga SDM-SDM kita yang harus kita terus awasi, kendalikan dan terus kita amati sehingga ini menjadi adanya jiwa yang kuat untuk bersama. Baik Pak Husni, tadi agak tertariknya nih ke permasalahan komunitas, komunikasi tentang perubahan budaya. Nah seperti apa sih bentuk komunitasnya yang akan dibangun oleh DLH? Sebenarnya sangat banyak karena hari ini peran serta ini kan nggak harus dilakukan pemerintah. Secara kelembagaan kita telah melakukan ada namanya mobil keliling, ada namanya bentuk eksplorasi melalui media, papan-papan publikasi. Nah, ini juga salah satu yang kita lakukan. Namun yang nggak kalah penting kan semua pihak harus melakukan. Baik satuan OPD, semua Pemko Medan dengan jajaran secara masif, peran wilayah yang nggak kalah penting ya camat, Pak Lurah dan Kepling untuk merubah mindset dan budaya, termasuk memberikan makna-makna positif bagi sebuah tata kelola. Maka kalau kita bicara edukasi, sosialisasi, komunikasi publik, nah ayo sama-sama kita rancang untuk membangun sebuah pemahaman berubahnya peradaban dalam sebuah tata kelola sampah. Baik, tadi sedikit disinggung soal wilayah. Ya. Nah kita tahu soal persampahan kini dikelola oleh operasional, wilayah. Diberikan kepada Kepada wilayah. Sebagai Kadis DLH. Ya. Bagaimana Pak Husni menilai peran-peran wilayah tadi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Keplingnya? Secara psikologis dan empati sosial sudah sangat tinggi. Ya mungkin adanya kendala-kendala mungkin di sarana prasarana, perlu adanya perubahan peradaban masyarakat. Ini kan nggak harus putus di sepanjang jalan, harus terus dilakukan. Tapi boleh dikatakan peran serta ini sudah mulai adanya rasa memiliki, adanya jiwa-jiwa empatik, termasuk juga menjadi sebuah kesadaran bersama untuk mendukung labelisasi sebagai kota bersih. Karena ini salah satu program utama yang dicadangkan Pak Wali adalah kebersihan kota. Ketika ini menjadi program utama, berarti mindset kita adalah sejajar harus memahami ini. Tegak lurus harus memahami ini. Nah tinggal kita mempolarisasi. Siapa berbuat apa, siapa melakukan apa, bagaimana
aturan-aturan sistematisnya, bagaimana pola kebijakannya, bagaimana pelibatannya. Ini kan semua sangat komprehensif. Betul. Nah, tugas kami lah memberikan pola-pola yang tersistem, terpadu dan masif untuk membudayakan budaya bersih, budaya asri, termasuk juga melakukan pola bersih di wilayah masing-masing. Baik. Kalau dari inovasi nih, jadi ada Ya. beberapa kecamatan yang memiliki Ya, inovasi betul, persampahan. betul. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Husni? Saya pikir sudah mulailah ya, namanya kita berada pada iklim persaingan yang modernisasi, sangat dibutuhkan inovasi-inovasi yang kreatif. Kami melihat sampai jauh ini peran wilayah baik Pak Camat, Pak Lurah telah mulai menunjukkan karya-karya kita yang mungkin menjadi labelisasi wilayah. Salah satunya kebersihan. Karena kebersihan juga harus dilakukan dengan inovasi. Betul. Ada pelibatan warga, ada peran-peran serta pemangku kepentingan yang ada di wilayah. Nah, manajemen sistem ini yang melahirkan dengan inovasi, termasuk penguatan teknologi yang dibutuhkan, peralatan segala macam. Itu sudah mulai muncul. Makanya hari ini bank sampah kita mulai kreatif dengan panduan-panduan pemangku wilayah yang ada. Baik, banyak juga kerjasama Banyak dengan harus kewilayahan dilakukan seperti tentunya itu. ya. Nah, bagaimana himbauan dan harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat Kota Medan mungkin atau seluruh stakeholder kebersihan yang ada di Kota Medan? Pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita, keberhasilan kita meraih Adipura ini adalah keberhasilan semua warga Kota Medan. Artinya apresiasi kepada warga kota seperti dirinya beliau sampaikan, karena pelibatan dan peran serta ini adalah menunjukkan sebuah adanya kolaborasi yang kuat bagi semua pemangku entitas kota yang terlibat. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kita mengajak seluruh warga kota untuk sama-sama apa yang sudah kita raih ini, ayo sama-sama kita jaga. Sehingga mimpi kita mewujudkan meja bersih, media yang asri, menjadi idaman kita semua. Karena kebersihan kota, keamanan kota, keasrian kota adalah mimpi warga kota semua. Makanya penekanan ini menjadi sebuah prasyarat mutlak bagi Pak Wali, baik untuk Pak Camat, Kepala Lingkungan, termasuk juga Pak Lurah, termasuk kami yang selaku OPD teknis yang menangani fungsi-fungsi yang ada. Ini adalah sebuah fakta integritas yang harus kita jalani dengan moral. Karena entitas ini sangat berkait dengan fungsi yang ada. Yang ketiga, kita mengajak semua warga kota untuk mewujudkan ayo jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, sungai bukan tempat sampah. Nah, mari kita jaga. Karena ini adalah mewujudkan, karena ke depan Pak Wali akan menerapkan perda tentang tindakan terhadap warga kota yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah bentuk sanksi-sanksi yang menjadi penguat emosional. Nah, makanya kita mengajak dengan harapan Pak Wali Kota ini, ayo sama-sama kita jaga kota kita untuk menunjukkan Medan yang bersih dan asri. Baik, sedikit lagi Oke, Pak silakan, Bu Husni. Ika. Tadi agak disinggung soal perda, Oke. jadi tertarik bagaimana sejauh mana sosialisasi perda tentang persampahan di Kota Medan? Nah, tadi saya katakan ada 3 aspek peran pemerintah. Pertama, fasilitasi, stimulus dan kebijakan. Salah satunya perlu adanya aturan-aturan yang mengikat. Artinya peraturan mengikat ini kan menjadikan budaya kebiasaan. Makanya ke depan wali kota kita akan menyusun perda tentang sanksi bagi warga kota yang membuang sampah sembarangan. Karena karya Pak Wali yang telah diwujudkan yaitu membersihkan Sungai Deli Betul. sepanjang 34,5 km. Yang Ini dilakukan kan tahun lalu ya. Ini kan harus kita jaga, termasuk di masyarakat lainnya. Sehingga sanksi ini lebih kepada mewujudkan rasa memilikinya untuk menjaga kota ini. Jadi nanti kita akan sosialisasikan peraturan wali kota ini sebagai wujud menerapkan punishment kepada warga kota yang sembarangan buang sampah. Betul. Ya semoga harapannya lagi Iya. itu nggak jadi punishment. Artinya apa? Sudah jadi budaya. Betul, jadi budaya. Artinya kalaupun ada sebagai payung hukum kebijakan peraturan wali kota, tapi masyarakatnya taat ajas. Betul. Artinya dengan budaya pergeseran mindset, perubahan peradaban, adanya rasa memiliki, adanya rasa partisipasi untuk melihat wilayahnya. Saya pikir peraturan ini adalah mengubah
pola-pola yang dianut dalam sebuah tata Kebiasaan kelola lama. pesampahan. Baik. Ya semoga kita doakan bersama mudah-mudahan dengan hadirnya perda, dengan hadirnya segala perwal yang mengatur kebijakan-kebijakan itu. Iya, menjadikan Kota Medan bersih dengan kesadaran masyarakatnya sendiri. Karena budaya itu sangat penting. Betul. Siap. Baik, terima kasih Oke. Pak Husni atas bincang-bincang kita. Kita udah mengulas soal persampahan. Yang pertama tadi Adipura. Kita Iya. ucapkan kembali selamat kepada pemerintah Kota Medan juga, kepada masyarakat Kota Medan juga atas raihan Piala Adipura. Nah, baik, terima kasih telah menyaksikan podcast kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD, ngobrol asik bareng perangkat daerah. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya.